Mengikut Yesus itu telah saya jalani dari kecil. Tetapi yang saya boleh rasakan, yang saya boleh jalani, bahwa hampir sepanjang tahun ini pastinya, sepanjang tahun ini, dan mungkin ada akhir-akhir tahun yang lalu, ya setahun setengah ini, bagaimana saya mendapatkan sebuah diproses Tuhan yang dulunya itu Tuhan didik, Tuhan ajar melalui firman-Nya secara teori gitu loh. Tetapi belakangan ini Tuhan mau ajar itu secara praktek. Nah, Tuhan mau ajar secara prakteknya. Bagaimana dahulu, ya kan enak ya kalau kita bisa memberi dengan kondisi yang nyaman, itu ya mungkin sebagian orang akan bilang mudah. Tetapi nggak akan ada juga sebagian orang ketika nggak tahu firman juga nggak akan bisa menjalankan hal itu ketika dalam kondisi yang baik juga. Bertahun-tahun saya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan nih karena itu dengan kondisi yang nyaman. Tetapi dalam 1 tahun terakhir, 1,5 tahun terakhir, Tuhan mau ajar bagaimana bisa melakukan firman dalam kondisi yang tidak nyaman. Sebuah perjuangan. Dan itu adalah kondisi yang tidak akan bisa membuat orang itu akan sepenuhnya untuk dapat melakukan firman Tuhan. Karena itu firman mulai diuji. Ya kan? Melalui praktek itulah firman itu mulai diuji. Kebenarannya, keabsahannya itu bagaimana firman itu. Dan itulah yang boleh terus kita mau tekuni. Itulah makanya kenapa ya saya mulai tahu kenapa kok doa itu harus tekun gitu loh. Bertekunlah dalam doa. Firman Tuhan kan gitu. Kok nggak cukup berdoa loh, berdoalah. Berdoa wae, berdoa. Kok harus ada tambahan bertekunlah dalam doa. Karena kata bertekun itu kondisi yang kita gak akan suatu saat kita gak akan males berdoa. Kita akan berpikir ngapain berdoa, hidupku ya pancet aja. Ngapain berdoa, toh ya wis beginilah, Tuhan nanti tahu toh, Tuhan kan tahu, dia ada di mana-mana. Dia pasti akan tolong saya. Dia nggak akan membiarkan aku tergeletak toh firman-Nya. Ngapain harus berdoa? Tapi Tuhan mengatakan bertekun dalam doa. Itulah. Ada saat di kondisi-kondisi Tuhan itu akan memakai teorinya itu terhadap prakteknya. Sehingga apa? Sehingga firman itu bukan hanya sekedar teori, tetapi firman itu benar-benar hidup. Firman itu harus dipraktekkan. Bagaimana kita bisa memahami seorang janda miskin memberikan persembahannya? Wow. Bagaimana bisa memberi di dalam kondisi yang sedang kekurangan? Bagaimana bisa mengampuni ketika dalam kondisi dikhianati? Bagaimana bisa memberikan berkat ketika kita disakiti?
Bagaimana bisa melepaskan berkat ketika kita disakiti? Itulah kekuatan Injil. Itulah mahakarya Roh Kudus. Bukan karena kekuatan kita dapat mampu melakukan semuanya itu, menggenapi firman-Nya. Tetapi semuanya adalah pertolongan daripada Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita menggenapi satu demi satu firman Tuhan. Malam ini kita mau belajar mengenai hati yang murni. Bicara mengenai hati, itulah sesuatu pekerjaan yang susah. Ya. Dalamnya hati siapa yang? Gak ada yang tahu dalamnya hati. Si A bisa baik, oh ternyata ujung-ujungnya onok mau. Suami baik, ujung-ujungnya ono mau. Ya. Istri baik, ujung-ujungnya ada mau minta tambah uang belanja. Ya. Ujung-ujungnya ono maksud teh. Ya. Tuhan Yesus saja ngomong dalam Matius 15 ayat 7. Matius 15 ayat 7 sampai 9 dikatakan demikian firman Tuhan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Wow. Dalam hal beribadah saja Tuhan mengkritik. Apa yang salah dari beribadah? Sebetulnya nggak ada yang salah loh dari beribadah itu. Orang berbondong-bondong memenuhi gereja. Apa yang salah? Setiap minggu menghadiri ibadah. Bangku penuh, sampai berdiri-berdiri, sampai berdusel-dusel. Secara rohani, apa yang salah sebetulnya? Tidak ada yang salah loh. Bener gak ini ayat ini ya? Gak ada yang salah kan? Setiap minggu haruslah kita beribadah, memenuhi gedung-gedung gereja, ya kan? Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kembali akan nubuatan yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya, ditulis di dalam Injil Matius. Orang-orang itu beribadah hanya di bibir aja loh. Jadi ada penyembahan yang cuma di bibir. Penyembahan ada di bibir aja. Hatinya jauh daripadaku. Hatinya jauh daripada Tuhan. Kemarin, hari Minggu kemarin di 1 Tawari ya juga diomongkan. 1 Tawari 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Dibuang kalau hati kita jauh dari Dia.
Bagaimana seseorang yang kelihatannya itu beribadah, saleh, tekun yang melayani, tetapi dalam hatinya tuh mempunyai segala niat-niatnya yang enggak sesuai. Niat-niat kepentingan-kepentingan diri sendiri yang tidak selaras dengan kehendak Bapa. Banyak kita mau beribadah, ketika kita datang beribadah, ketika kita dalam kondisi terdesak, ada masalah, sehingga seolah-olah datang ke gereja itu sama seperti datang ke gunung-gunung. Ya, saya nggak ngomong gunung apa, banyak gunung-gunung, banyak yang ke lembah-lembah. Ya, datang ke gereja nggak sama dengan kita datang ke gunung-gunung. Lewati gunung. Lagunya Hitori. Ya. Datang ke gereja itu bukan untuk ketika kita datang dapat masalah kita ke gereja. Kondisi ekonomi terdesak kita datang ke gereja. Ke gereja adalah ketika kita mengerti, kita mau menyelami hati Tuhan. Kita datang ke gereja, bagaimana kita mau berjumpa dengan Tuhan Bapa kita. Kita mau datang ke gereja bukan karena mau untuk mengisi bangku-bangku yang kosong, karena sungkan, karena apalah, enggak. Karena kita mau datang memuji, menyembah Tuhan yang besar, Tuhan yang maha pengasih penyayang, Tuhan yang telah melimpahkan segala kasih rahmat-Nya itu, yang gak bisa kita bayar. Jadi sudah jangan kita sok-sokan kepada Tuhan. Mau dengan apa aku mau bayar Tuhan? Mau melayani? Gak cukup. Dengan apa aku membalas kasih setiamu? Bayar persepuluhan? Gak cukup. Bahkan sampai bayar 1/100 pun Tuhan ngomong, masih belum cukup. Karena gak akan pernah cukup. Karena apa? Gak usah bawa bales. Karena dia memberi dengan hati yang tulus. Dia memberi dengan segenap hatinya. Karena dia mengasihi umatnya. Karena dia mengasihi saya dan saudara Bapak Ibu. Kasihnya itu gak bisa kita balas. Segala kebaikannya itu loh, gak bisa kita balas dengan kita tiap minggu datang ke gereja, tiap bulan kita bayar persepuluhan, tiap minggu kita pelayanan. Gak bisa. Karena Tuhan gak mau dibalas. Sudah lunas. Sudah lunas. Lalu apa? Ya, kita mau melakukan semuanya itu hanya karena apa? Kita memahami kasih karunia-Nya. Bukan untuk membalas. Aku balas sebagian tak ya, hanya ini Tuhan yang kupunya. Oh, no. Tuhan, ini aku yang ada padaku. Bukan untuk membalas kebaikanmu, tetapi aku mau bersyukur. Apa yang sudah Engkau berikan, apa yang Engkau titipkan ini loh, besar. Jangan minder kecil. Masih sedikit Tuhan. No, katakan ini besar Tuhan. Terima kasih.
ucapan syukurku aku berikan kepadamu. Apapun itu, waktu kayak tenaga kayak talenta yang sudah Tuhan beri, hanya untuk Tuhan, hanya untukmu. Terima kasih Tuhan. Dalamnya hati tidak ada yang tahu. Hanya kita sendiri pribadi yang tahu. Dan hanya Tuhan yang tahu. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semuanya itu terbuka. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Kita hanya bisa menyembunyikan mungkin terhadap pasangan kita bisa menyembunyikan. Terhadap relasi kita bisa menyembunyikan. Terhadap anak kita bisa menyembunyikan. Anak terhadap orang tua bisa menyembunyikan. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka. Mungkin kita nggak tahu di sebelah ini ada apa ngapain. Ya di sebelah sana ngapain juga nggak tahu. Bahkan di belakang ini mau ngapain mereka juga kita nggak tahu. Tetapi di hadapan Tuhan itu semuanya tidak ada tembok ini, nggak ada penutup ini, nggak ada. Semuanya terbuka. Sebab tidak ada yang ditutupi di hadapan Tuhan. Kita hanya bisa menutupi di hadapan manusia. Tetapi hanya sepintas waktu lalu saja. Tetapi pada waktunya Tuhan itu akan menyingkapkan semuanya itu. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi umatnya. Karena Tuhan mengasihi umatnya. Sehingga Tuhan itu akan menyingkapkan apa-apa yang tersembunyi. Itu Tuhan akan singkapkan. Itulah yang namanya, yang masuk di tahap yang namanya adalah proses. Tuhan ingin berproses terhadap kita. Bagaimana? Ketika ada sedikit hal yang diungkap, bagaimana sikap hati kita? Apa tetap mau mengelak atau kembali kepada Tuhan, kepada kebenaran? Tentu yang dimau Tuhan adalah kita kembali kepada kebenaran. Kita tidak lagi malahan menjauh dari kebenaran. Tetapi marilah kita juga untuk kita senantiasa berdoa supaya kita itu juga dijauhkan dari setiap orang-orang yang hendak mempunyai segala rencana-rencana yang jahat. Karena kita nggak tahu. Kadang, ya itu tadi yang pertama saya katakan, kadang kita melihat orang ini baik, tapi nggak tahu niatnya apa kan. Tapi kita berdoa, Tuhan. Makanya kalau dalam segala hal kita mau berdoa, kita mengandalkan Tuhan. Tuhan akan, oh ini nggak benar, ini bukan yang daripada Tuhan, ini nggak, jangan diteruskan. Tuhan bisa pakai cara-cara untuk memutus sebuah hubungan, sebuah hal gitu ya. Tuhan akan dapat memutusnya. Makanya kita harus minta kepada Tuhan. Tuhan, jika bukan ini daripada Engkau, ya enyahkan. Wah, singkirkanlah, ojo dienyahkan. Singkirkan, minggirno gitu loh Tuhan. Jalanku ini minggirno, enggak kita harus minta kepada Tuhan supaya kita dituntunnya
sehingga kita dapat dihindarkan dari orang-orang yang mau mempunyai niat jahat kepada kita. Tuhan kan Maha tahu, ya. Kita minta supaya orang-orang yang mau niat jahat kepada kita itu, Tuhan untuk kita, Tuhan ayo, ini boleh nggak, ini berkenan nggak, ini gimana? Orang ini kelihatannya baik loh Tuhan. Atau dalam hal, karena di sini sudah masih muda-muda ya, kalau memilih pasangan hidup ya, di sini kan masih muda-muda. Dalam mencari pasangan hidup itu juga harus berdoa ya. Ini datangnya dari Tuhan bukan ya. Nah, jangan cari pasangan hidup lagi loh. Ya, mungkin anak-anak cucu-cucu ya. Yang muda kan anak-anak cucu-cucunya itu loh. Ya. Nah, anak-anak cucu-cucunya itu kalau mencari pasangan, kalau ini didoakan, ini datangnya dari Tuhan bukan, ini kehendak Tuhan bukan. Kalau bukan, putusno Tuhan, wis gak babi bu bebo Tuhan, putusno, wis. Ya. Tuhan putuskan, Tuhan pasti akan putuskan. Tapi kalau bukan dari Tuhan, kalau dari Tuhan, Tuhan akan berikan jalan yang lancar. Selancar-lancarnya pasti ada rintangan sedikit lah ya. Gak apa-apa lah ya. Nah, ketika kita nggak tahu, kita banyak berjumpa dengan orang-orang ya, kita makanya kalau doa itu pagi ya, sebelum kita bertemu dengan orang, kita ketemunya sama Tuhan dulu ya. Ya, kalau kita ketemunya sama Tuhan dulu ya, itu tadi Tuhan akan berikan hari-hari yang indah. Semua hari indah ya bersama-sama dengan Tuhan. Makanya sebelum ketemu orang, ketemunya sama Facebook, Instagram dulu ya. Ketemunya sama handphone dulu ya. Bocah kita kan nggak handphone. Tapi begitu ada notif, ding, saya ini penting, urgent tulisannya, waduh urgent. Apa? Ojo-ojo M transfer ngono. Iku wis nang diklik iki. Ya. Jadi apa tadi? Sebelum ketemu orang, ketemu Tuhan. Oh, Tuhan ya. Iya, puji Tuhan ya. Sehingga kita itu dapat dijauhkan daripada orang-orang yang punya niat hati yang jahat. Sebagai orang yang benar, kita dibenarkan dalam kasih karunia Bapa di dalam Kristus Yesus. Kita ini harus mempunyai hati yang murni. Hati yang murni itu harus dipunyai oleh setiap daripada kita. Jangan menuntut orang lain dulu untuk punya hati yang murni. Hati yang murni itu harus daripada kita dulu. Harus dari saya dulu hati yang murni ini. Dari Bapak Ibu Saudara. Miliki hati yang murni. Ya. Apa hati yang murni itu? Mazmur 51 ayat 10. Apa itu hati murni? Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadikanlah hatiku tahir. Tahir di situ adalah pure, murni. Hati yang murni. Dan dilanjut, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadi, apa itu hati yang murni? Hati yang murni itu adalah hati yang mudah untuk dibentuk. Hati yang murni itu adalah hati yang mudah dibentuk oleh roh dan kebenaran. Hati yang senantiasa mau, rela, berserah untuk senantiasa diperbaharui, untuk senantiasa dibentuk seturut dengan kehendaknya melalui roh dan kebenaran. Itu adalah hati yang murni.
Jadi hati yang murni itu adalah hati yang mudah dibentuk. Kalau lawannya berarti hati yang susah dibentuk. Itu bukan hati yang murni. Dituturi gak iso, diomongi cek gak iso. Ping siji ya cukup, ping siji ya cukup, ya anu lah ya siji cek pisan, gurung pindho, gurung ping telu, ping papat, ping limo, ngono ae. Tuhan turun tangan. Terus Tuhan ngomong, aku angkat tangan. Waduh. Ya sembuh. Tuhan Yesus ngomong, aku angkat tangan. Ambil gawa nyawa nih. Itu angkat tangan karena menyerah Tuhannya, bukan. Tuhan angkat tangan itu dicabut. Boleh ya? Nah, jadi milikilah hati yang murni. Hati yang murni itulah hati yang mudah dibentuk. Mau hati yang seperti emas atau hati yang seperti bejana? Enak loh kayak hati seperti emas. Wah, berkilau. Ya. Gak apa-apa kalau mau hatimu seperti emas. Tapi siap gak diproses Tuhan? Berkali-kali, beratus-ratus kali diproses Tuhan, lebih keras lagi. Wow. Aku kayak bejana itu kan. Enak lah bejana. Bagaikan bejana. Ya, siap dibentuk. Enak. Ambil kan digoyang-goyang. Aku. Ya. Tapi tetap ada prosesnya ya. Dibakar. Hah, masa dibakar? Iya. Oh. Di bulan-bulannya nih tau. Di bulan-bulan. Kok gak enak apa ya? Sembuh, milih apa ini? Semuanya melalui proses. Gak ada yang instan. Mie. Nah, setiap hal mau Tuhan pakai itu ada prosesnya. Mau proses yang berlarut-larut atau cukup 1-2 kali proses jadi. Nah, ya kan? Ojo berlarut-larut gitu loh ya. Cukup 1-2 kali wis jadi gitu loh. Ya, amin. Jangan sampai 100 kali kebacot. Ya, kebacot. Sampai 100 kali, 1000 kali. Wah. Ya kalau sempat sampai ping 1000 ya. Kalau sampai 999 cek belum sampai 1000. Waduh. Tuhan angkat tangannya ini gitu si mau gitu. Tuhan, aku bisa angkat tangan gak iso ngurus hari ini. Ya aku juga angkat tangan. Angkat tangannya begini, wus. Bablas, wus. Loh, nanti Tuhan. Wus. Panas. Wah, pusing panas. Itulah hati yang murni. Hati yang mudah untuk dibentuk. Mudah juga butuh proses tetap ya. Prosesnya cukup 1-2 kali. Imbuh lah 3 kali nggak apa-apa lah ya, imbuh sekali ya. Ajak ping. Ya. Nah, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Defect product. Stikernya muncul Bu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada mustahil. Itulah hati yang murni. Lalu mengapa? Jadi ada pertanyaannya itu apa hatimu yang murni? Sudah tahu ya.
Hati yang murni itu hati yang mudah dibentuk. Lalu mengapa kita itu harus mempunyai hati yang murni? Seperti dalam ayat kita bulan ini, Amsal 4 ayat 23, dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi mengapa kita harus mempunyai hati yang murni? Supaya kita itu memancarkan kehidupan. Awalnya supaya memancarkan kehidupan, itu kita harus mempunyai hati yang murni. Dengan menjaga hati ini. Hati ini harus dijaga. Jangan sembarangan mudah jatuh cinta. Enggak khotbah di youngster. Ya kan? Loh, kita juga jangan mudah jatuh cinta. Cinta kita yang utama yaitu Yesus. Jangan lagi mudah jatuh cinta kepada dunia ini. Ya. Dunia ini sudah menawarkan cinta-cinta. Tapi cintanya cinta monyet. Ya. Tapi cintanya Yesus adalah cinta kekal abadi. Jagalah hati ini dengan segala kewaspadaannya. Ketika kita menjaga hati kita, disitulah kita akan memancarkan kehidupan. Tetapi ketika kita tidak lagi menjaga hati kita biarkan hati kita itu mengikuti apa kata dunia. Apa yang dunia mau berikan kita mau terima. Kita mau mengikutinya. Kita sudah tidak lagi mengikuti apa kata firman. Hati kita ini sudah tercemar, ternoda, sudah dinodai. Yang terpancar adalah kematian. Kematian secara rohani yang terutama. Kita sudah tidak lagi gak paten firman-firmanan. Kapan aku menunggu puluhan tahun gak ono digenapi janjinya. Terus mulai karena sudah tawar hati. Hatinya mulai tawar. Hati itu di mana yo? Ada yang tahu hati di mana? Gak ada yang pernah tahu hati itu di mana. Di dalam sini. Kroso nek kene, kadang nek kene, kadang nek kene. Kadang mencel-mencelok ngono kadang. Hati ono nek kene. Pokoke nek jero iki lho sampai nang mburi ngene. Gak ada yang tahu hati, cuma kita merasakan hati di sini. Kadang kita merasakan hati di sini. Hati-hati. Ya. Jaga hati. Jaga yang ada di dalam ini. Yang tahu hanya kita dan Tuhan. Kita harus menjaganya. Ketika kita menjaga hati kita, supaya kita dapat memancarkan kehidupan surga. Makanya dalam doanya juga, doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi ini bagaikan seperti di surga. Sebelum kita ke surga, sudah ada surga di bumi ini. Gimana? Memancarkan kehidupan. Karena dari hati ini akan memancarkan kehidupan. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang. Jangan terangmu itu memancar di depan setan. Gak ada gunanya. Pancarkan terang cahayamu di depan orang. Supaya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Iki anak sapa sih iki? Iki anak Bapa di surga. Iki anak sapa? Mumpu anak Mbak Yul. Mbak Yul.
Karena kita mempunyai terang itu. Bukan, jadi terang itu bukan serta-merta. Terangmu datanglah. Tetapi bukan juga kita yang menciptakan. Kita hanya mau belajar taat. Seperti halnya Daud. Kenapa Tuhan itu kok sayang banget sama Daud? Ini ayatnya mau. Lewat kok ini. Nah, seperti halnya Tuhan tuh sayang sama Daud. Sebelum ketika Tuhan mau memilih Daud, dikatakannya di di mana tadi? 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini tadi ada kaitannya ketika saya menjelaskan ini kelewat. Saya menjelaskan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan itu melihat hati. Apa yang dikerjakan Daud itu berkenan di hadapan Tuhan. Ketika mengembalakan kambing domba, Daud memuji-muji Tuhan. Daud senantiasa mengandalkan Tuhan. 11-12 teori sama prakteknya. Ya. Ketika Daud berteori, Daud langsung berpraktek. Wah. Sehingga Tuhan tuh berjanji, sampai Tuhan tuh berjanji, keturunannya itu akan Tuhan akan terus pelihara. Tuhan akan terus memakai keturunannya sebagai raja. Bahkan sampai di cucu cicit yang melukai hati Tuhan. Tuhan pun sampai teringat atas janjinya kepada Daud. Mana? Di 2 Tawari 21 ayat 7. 2 Tawari 21 ayat 7. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Tuhan pegang janjinya. Dan ketika di 1 Raja-Raja 15 ayat 4, tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya, menggantikan dia, dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri, karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya. Tetap Tuhan ada sedikit menulis dan tidak dibuang, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Bagaimana Tuhan sangat berkenan, bagaimana Daud itu dikenan Tuhan. Marilah, yang pasti
Daud mempunyai hati yang murni di hadapan Tuhan. Dikatakan apa tadi firman-Nya? Dia tidak menyimpang dari segala perintah Tuhan. Marilah kita juga tidak menyimpang dari perintah Tuhan. Kita mau belajar terus tidak menyimpang dari kebenaran firman. Sedok minggu Tuhan luruskan. Sedok minggu mana? Tuhan, sedok nganan diluruskan. Sedok kebantaran nganan ya. Sedok ngiri saya dibantar mana? Sedok nganan mana? Wang lah. Ngeluh sesuai ya. Nah, jadi mengapa kita harus mempunyai hati yang murni? Supaya kita terpancar kehidupan. Dan yang kedua, mengapa kita harus mempunyai hati yang murni? Mazmur 24 dikatakan ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat keempat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Yang kedua, mengapa kita harus mempunyai hati yang murni? Supaya kita dapat berdiri di tempatnya yang kudus. Baik itu di bumi sampai pada akhir kekekalan. Kita dipanggilnya pulang. Kita akan berada bersama-sama dengan Dia. Di tahtanya yang kudus kita boleh tinggal. Yes. Karena apa? Bersih tangan dan hati yang murni. Tuhan melihat hati. Tuhan gak melihat dompet. Tuhan gak melihat rekening. Tuhan gak melihat kebaikanmu. Tuhan itu melihat hatimu. Kalau hatimu murni, tulus, ikhlas, hatimu murni, hatimu mudah dibentuk, hatimu berserah kepada Tuhan, Tuhan mau pakai hidupmu. Dan kita akan diizinkan masuk dalam tempatnya yang kudus. Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bagaimana kita dapat melihat Allah? Hati yang suci, miliki hati yang murni, maka kita akan melihat Allah dalam segala kebesarannya, dalam segala kekuasaannya, kemegahannya. Mungkin dulu dikatakan dalam perjanjian lama, wow, melihatnya aja kita nggak sanggup, ya. Kita melepas kasut karena di tempat itu kudus. Yang mau Tuhan pakai saat Tuhan murnikan hatiku. Ini kita mau miliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Menanggalkan yang lama. Karena kita sudah mudah dibentuk. Kita bukan lagi orang bebal. Orang bebal ditegur sekali, senggol bacok. Ya. Sopo sing wani nyenggol? Oh, dibacok. Ya. Tapi enggak. Orang yang murni hatinya itu mudah untuk dinasehati, mau untuk dituturi dan mau untuk berubah. Sehingga kita dapat melihat Allah dalam kebesarannya. Bukan hanya kata orang, Tuhan itu seperti ini, seperti itu. Tetapi kita boleh menikmati Tuhan sendiri. Kita boleh menikmati Tuhan itu sendiri. Pribadi lepas pribadi, karena Tuhan mau berhubungan serius dengan pribadi-pribadi, bukan kelompok. Tuhan mau dengan pribadi. Tuhan tuh urusannya pribadi dengan pribadi. Kalau orang tukaran single
siji lawan siji. Tapi Tuhan gak mau tukaran. Tuhan itu mau berhadapan satu lawan satu. Ojo keroyokan lo ya, aku wedi. Gak. Ya. Ojo keroyokan, karena aku melihat person to person. Yang mau kupanggil itu adalah person to person. Bukan kelompok yang aku panggil. Tapi puji Tuhan, kalau di sini di House of Kana ada kelompok yang hatinya murni, ya Tuhan panggil semuanya satu orang demi satu orang. Ya syukur-syukur akhirnya bisa berkumpul, kumpul maneh, kumpul maneh, pindah House of Kana. Wonge-wonge podo-podo ngene, ya wis kumpul maneh reuni. Masa nak ketinggalan jadi ilokno lho. Apa meneh aku ya. Kita boleh mari saling untuk boleh saling menasehati. Untuk boleh semakin bertekun beribadah, kita boleh saling menasehati menjelang hari Tuhan yang mendekat ini. Jadi mengapa kita harus memiliki hati yang murni? Di situ memancarkan kehidupan. Kita dapat berdiri di tempat yang kudusnya. Bagaimana sikap hati murni? Bagaimana sikap hati yang murni? Fokus kita hanya kepada Yesus. Fokus kita hanya kepada Tuhan, jangan yang lain. Jangan fokus kita kepada masalah, jangan fokus kita kepada manusia, jangan fokus kita kepada pekerjaan, jangan fokus kita kepada apapun yang ada di dunia ini yang dunia tawarkan. Fokus kita kepada Tuhan. Itu adalah hati yang murni, yang Tuhan sukai. Karena hati yang fokusnya kepada Tuhan, itu adalah fokus, yaitu dengan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Yang tidak melihat dewa-dewa, yang tidak melihat Tuhan-Tuhan ilah-ilah lain. Apa yang ada di dunia ini tidak dilihat, tetapi hanya mau fokus kepada Tuhan Yesus saja. Itu adalah hati yang murni. Seberapa banyak kita mulai tawar dengan Yesus. Kita mulai meragukan Yesus. Apalagi belakangan juga ini yang begitu menggoncang keimanan Kristen. Hal-hal yang mengenai hal-hal teologis yang mengenai ketuhanan, keesaan Tuhan, keekatan Tuhan. Itu yang mengguncang iman Kristen. Dan marilah kita tetap berfokus kepada Tuhan. Karena dialah sumber dari segalanya. Sikap hati yang murni, ketika kita fokus, kita juga rela untuk dibentuk melalui proses. Dan sikap hati yang murni itu adalah memancarkan cahaya kehidupan. Kiranya kita mempunyai hati yang murni, hati yang mudah dibentuk, sehingga apapun yang boleh kita hadapi, kita senantiasa kita mau memandang kebesaran Tuhan saja dan mempercayai bahwa suatu saat nanti pada waktunya janjinya itu akan digenapi. Daud mungkin hanya mengecap sedikit janji Tuhan, tetapi janji Tuhan terus bergulir, terus berlangsung sampai kepada keturunannya. Tuhan tetap mengingat Daud. Wow. Tuhan mau tetap mengingat nama-nama Bapak Ibu Saudara.
untuk keturunan Bapak Ibu Saudara. Karena kita mempunyai hati yang murni. Karena orang tuamu ini mempunyai hati yang berkenan, yang murni, sehingga aku juga akan menggenapi janjinya kepada engkau sampai kepada keturunannya. Bahkan ketika dia mengalami hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, Tuhan mengingat kemurnian hati daripada kakeknya, eyangnya. Tetap diingat Tuhan. Berawal dari kita mau berfokus hanya kepada Tuhan. Miliki hati yang murni, hati yang mudah untuk dibentuk.